Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Miss Wulan. Kali ini Miss Wulan berharap ya kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Tetap semangat. Sekarang kalian sudah semester 2 dan kita akan belajar bersama-sama. Mari kita masuk dalam pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, kita akan masuk dalam tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Anak-anak, di sini Miss Wulan akan menjelaskan tentang pengalaman ya. Kita akan masuk di dalam arti pengalaman. Pengalaman adalah suatu peristiwa yang kita alami. Pengalaman bisa terjadi di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan tempat wisata dan sebagainya ya. Di sini juga Miss Wulan akan berikan contoh pengalaman di tempat wisata, misalnya berenang, bermain ayunan, melihat pemandangan, mandi di pantai ya, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua Miss Wulan akan berikan yaitu contoh pengalaman di rumah. Misalnya bekerja sama dengan anggota keluarga, misalnya membersihkan kebun, menanam bunga ya, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya yang ketiga anak-anak yaitu contoh pengalaman di sekolah ya. Misalnya lomba membaca puisi ya, lomba menghafal ayat Alkitab, lomba menyanyi, bekerja sama dengan teman ya seperti gotong royong, membersihkan kelas dan sebagainya. Contoh yang keempat yaitu contoh pengalaman di tempat bermain. Misalnya bermain sepak bola, bermain kelereng ya, berolahraga di lapangan bersama dengan teman-teman kalian. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk dalam ungkapan permintaan maaf ya. Permintaan maaf itu biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan ya. Permintaan maaf harus diucapkan dengan kata yang santun dan menggunakan nada yang lembut. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar ya bagaimana cara meminta maaf melalui gambar tersebut ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, Miss Wulan akan baca. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny untuk mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, seperti itu ya anak-anak cara meminta maaf. Nah anak-anak, setelah Miss Wulan menjelaskan dengan beberapa kalimat dalam gambar tadi, nah sekarang Miss Wulan akan memberikan tugas kepada kalian ya. Perhatikan di halaman 1 itu ada 5 pertanyaan yang tertera di situ. Yang pertama, apa yang terjadi dengan jam dinding itu? Yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding itu? Ya. Yang ketiga, mengapa jam dinding terjatuh? Yang keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Yang kelima, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Jawab pertanyaan ini dengan baik langsung di buku modul kalian ya anak-anak. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk dalam muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Kita akan masuk dalam alat ukur panjang baku. Anak-anak, alat ukur panjang baku adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan jarak suatu benda. Alat ukur panjang baku biasanya berupa penggaris, meteran pita, dan meteran gulung. Contoh yang pertama, perhatikan ya anak-anak, yaitu panjang pensil yang diukur dengan panjang penggaris dalam satuan panjang sentimeter atau disingkat cm. Jadi kalau ada cm itu berarti sentimeter ya anak-anak. Dan cara mengukurnya dengan penggaris adalah
satu ujung benda lurus dengan angka 0. Lihat ya anak-anak, di dalam penggaris itu pasti ada angka 0, dan di sini di gambarnya itu yang ada tulisan CM itu angka 0-nya di situ ya anak-anak ya. Angka akhir di penggaris menunjukkan panjang yaitu 5 cm. Perhatikan bukumu di halaman 2. Gambar di bukumu itu ada di halaman 2 anak-anak. Anak-anak, contoh berikutnya adalah contoh yang kedua. Di situ Miss Wulan akan memberikan contoh meteran ya. Itu meteran pita anak-anak ya. Panjang bahan yang diukur dengan meteran pita dalam satuan cm. Coba perhatikan ya. Yang tergulung-gulung warna kuning itu adalah pita, meteran pita, dan yang di sebelahnya itu adalah kain ya. Bisa diukur dalam satuan cm ataupun meter itu anak-anak ya. Anak-anak, selanjutnya Miss Wulan akan memberikan contoh yang ketiga ya. Itu adalah panjang tanah yang diukur dengan meteran gulung besar atau satuan panjang meter. Kalian perhatikan di gambar A, itu contoh meteran gulung besar, sedangkan gambar B itu adalah contoh tanah yang akan diukur. Jadi satuan meteran gulung itu bisa disingkat M ya. Tadi di contoh yang pertama CM itu dalam penggaris ya anak-anak. Satuan ukur penggaris itu cm ya atau cm. Sedangkan meteran gulung besar ini disingkat M. Nah anak-anak, Miss Wulan memberikan tugas di sini ya. Kalian buka bukumu itu di halaman 2. Langsung kerjakan di buku modul. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, demikian materi pembelajaran hari ini ya bersama dengan Miss Wulan. Apabila kalian tidak mengerti atau ada satu pertanyaan yang kalian bisa tanyakan kepada Miss Wulan melalui WA ya. Boleh japri juga ya kepada Miss Rizka juga boleh. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah penuh semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.